Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Kakawuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik. Terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu. Oh, Arya Kamandanu. Dia tadi mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan diriku. Dia takut aku terjatuh dari atas pohon ini. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini, aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menyelamatkan nyawanya. Tapi, apakah dia juga akan cemas dan berusaha menolong aku jika aku mendapat bahaya? Aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya. Hati-hati, Sakawuni! Tolong! Tolong, Kamandanu! Sakawuni? Sakawuni? Oh, celaka. Rupanya dia pingsan. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sakawuni? Rasakan kau, Kamandanu. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan. Sakawuni,
benar-benar pingsan. Tidak, Kamandanu. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Apa yang kau lakukan, Kamandanu? Aduh, dia meraba-raba wajahku. Kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Aduh, bagaimana ini? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, wah, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamandanu. Kurang ajar. Tapi, aduh, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Kurang asam. Aduh, dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Wah, dia meraba-raba betisku. Awas kau, Kamandanu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Nah, itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu. Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang. Aduh, enak juga digendong laki-laki. Ayo terus, Kamandanu. Terus ke sana. Terus ke bawah pohon rindang sana. Aduh, sayang sekali dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku hanya pura-pura pingsan. Kalau saja dia tahu, tentulah rasanya akan lebih enak. Tangan laki-laki ini benar-benar perkasa. Aku yakin tangan-tangan seperti ini akan sanggup melindungi seorang wanita selama-lamanya. Tangan yang penuh tanggung jawab. Tangan yang sanggup menempuh bahaya untuk melindungi istrinya. Aduh, rasanya seperti di ayun-ayun di awang-awang. Rasanya aku mau digendong seperti ini selama-lamanya. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Hari ini kau telah benar-benar menaklukkan hati Sakawuni. Dan aku menjadi lega dan gembira. Rupanya kau juga mencemaskan keselamatanku. Rupanya kau juga kebingungan begitu melihat aku mengalami bahaya. Aduh, bunyi nafasnya sampai ngos-ngosan. Dan keringatnya menetes di wajahku. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali rasanya. Sakawuni? Untunglah kau sadar kembali. Sakawuni? Di mana aku ini? Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Kau baru saja pingsan, Sakawuni. Kau baru saja terjatuh dari atas dahan pohon yang tinggi. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa sakit? Sakit. Aduh, rasanya pinggangku sakit sekali. Aduh. Kalau begitu, sebaiknya kita pulang saja. Tidak, Kamandanu. Tidak usah. Sepertinya sakitku tidak parah kok. Sebentar lagi juga sembuh.
Aku tadi hanya kurang hati-hati. Kakiku terpeleset dan tiba-tiba saja aku tidak ingat apa-apa lagi. Ayo, kita teruskan lagi rencana kita semula, Kamandanu. Mengapa kita tidak pulang saja sekarang? Aku mengkhawatirkan keadaanmu, Sakawuni. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya, entahlah. Aku tidak tahu sekarang ini aku sedang mengalami apa. Ayolah, Kamandanu. Ayo kemana? Ya, meneruskan rencana kita semula. Kau tahu, di daerah di sekitar sini banyak sekali terdapat kelinci-kelinci liar. Ayolah, kita berburu kelinci. Kau pasti akan senang sekali. Kelinci-kelinci liar itu tidak terlalu sukar ditangkap. Biasanya mereka bermain-main di balik semak belukar. Ayo, Kamandanu. Kau benar-benar tidak apa-apa, Sakawuni. Hei, kau ini ada apa, Kamandanu? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Aku bahkan jauh lebih sehat darimu. Sudahlah, ayo kita berburu kelinci. Kita berlomba. Kau berburu di sebelah sana dan aku di sebelah sana. Nanti kita bertemu lagi di tempat ini. Lalu kita hitung pendapatan kita. Siapa yang lebih banyak dapat menangkap kelinci, dialah yang menang. Kau setuju? Baiklah, aku setuju. Penjara. Arya Kamandanu berlari-lari menuju ke sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya segera lenyap di balik rumpun-rumpun semak. Sementara itu Sakawuni berlari ke arah lain. Dia berlari bagaikan terbang di atas rumput-rumput hijau. Rambutnya berkibaran tertiup angin pegunungan yang sejuk. Dia berlari dengan bebas. Kadangkala ia berlari sambil tertawa-tawa kegirangan. Alangkah indahnya pagi yang cerah ini. Baru kali ini aku menyadari bahwa desa Tanibala adalah desa yang indah. Desa kelahiranku adalah desa yang jelita. Mengapa baru sekarang aku bisa merasakan dan menikmati keindahannya? Mungkinkah hal itu karena jiwaku selama ini senantiasa gersang? Sungguh menyakitkan mempunyai jiwa yang gersang. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kegersangan. Tapi sekarang, apa yang tampak terbentang di depan mataku sama sekali berbeda. Semua tampak indah. Rumput-rumput pun ikut indah. Mega-mega di angkasa bagaikan bunga-bunga. Angin membelai bagaikan bisikan asmara di Wakamajaya. Apakah memang begini rasanya sedang jatuh cinta? Cinta. Cinta. Rupanya cinta itulah yang selama ini tak pernah aku miliki. Rupanya cinta merupakan mata air di tanah gersang. Ya, cinta adalah mata air di tanah gersang. Barang siapa tidak memiliki cinta atau ditinggalkan cinta, maka hidupnya akan menjadi gersang. Gersang dan kering kerontang. Aku belum bisa menangkap seekor kelinci pun. Ada-ada saja, Sakawuni. Berburu kelinci adalah pekerjaan anak-anak kecil. Lebih baiklah, aku tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Sepertinya ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dan jelas dia bukan Sakawuni. Aku tahu Sakawuni berlari-lari menuju ke sebelah sana. Siapa orang ini?
Kiranya kau yang mengikuti langkah-langkahku. Benar, Kamandano. Akulah yang mengikuti langkah-langkahmu. Aku tahu sekarang. Aku tahu watak dan sifatmu yang sesungguhnya. Kau laki-laki berhati busuk. Tunggu, Nini Ragarunting. Ada apa sebenarnya? Nah. Sekarang kau pura-pura tidak tahu persoalannya. Kau benar-benar laki-laki berhati busuk. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini, Kamandano? Selama ini, aku sedang menderita luka-luka yang cukup parah, Nini Ragarunting. Alah, masa bodoh dengan luka-lukamu itu? Apa kau mau luka-luka atau mau mampus sekalian? Aku tidak ambil peduli. Sekarang ini kau harus menjawab pertanyaanku, Kamandano. Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki? Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri? Jawab, Kamandano. Jangan main-main. Aku datang jauh-jauh dari lereng Arjuna ke lereng Bromo ini tidak untuk main-main. Aku tahu, Nini Ragarunting. Kau pasti akan mengabarkan sesuatu tentang Mesin. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam keadaan sehat-sehat saja? Kau benar-benar buaya darat, kadal buntu. Kau itu suaminya, Kamandano. Mesin itu istrimu. Mengapa kau malah bertanya padaku? Seharusnya kau tahu keadaan istrimu. Bagaimana aku bisa tahu, Nini Ragarunting? Bagaimana kau bisa tahu? Baiklah, aku mengaku bersalah. Bukan pengakuan seperti itu yang aku butuhkan. Kau ini sebenarnya mau apa? Kau berkata bahwa kau mencintai istrimu. Tapi tiba-tiba saja kau tinggal pergi dia sendirian dalam keadaan hamil. Kau malah keluyuran ke sana kemari. Sekarang kau enak-enak bermesraan dengan seorang gadis lain. Apakah itu pantas? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki yang patut dipuji? Jangan goblok, Kamandano. Kalau kau masih ingin membela diri, namanya kau laki-laki yang goblok. Goblok dan tidak tahu malu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kenyataannya sekarang ini keadaanku seperti ini. Aku masih belum sembuh benar dari luka-lukaku. Ketahuilah, Kamandano. Mesin sekarang sedang dalam keadaan hamil tua. Setiap saat bisa saja dia melahirkan. Sedangkan kau, suaminya, tidak ada di rumah. Dia cukup menderita akibat kelakuan dan sikapmu, Kamandano. Mengapa kau tak henti-hentinya menyiksa wanita itu? Kalau memang kau tidak mencintainya, lebih baik kau ceraikan saja dia. Tidak, Nini Ragarunting. Aku tidak bisa menceraikannya. Aku mencintai wanita itu. Kadal buntung. Omong kosong apa ini? Kau mencintai Mesin? Mana buktinya? Mana pengorbanan yang telah kau berikan untuk wanita itu? Kau jangan menipu aku, Kamandano. Sekalipun aku belum pernah mempunyai suami, tapi Nini Ragarunting tahu persis siapa dan apa itu laki-laki. Dia tidak lebih dari seekor kadal buntung, makhluk jahat yang pantas untuk dikuliti kepalanya. Nini Ragarunting, kau boleh saja mempunyai pendapat-pendapatmu sendiri tentang laki-laki. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kukira kau pun tidak berhak untuk ikut campur urusan keluarga kami. Mesin itu adalah istriku. Tutup mulutmu. Enak saja bicara. Pikir dulu, Kamandano. Pikir dulu kalau kau mau bicara. Jangan hanya asal nyeploh saja. Mesin itu memang istrimu. Tapi dia adalah seorang wanita seperti halnya Nini Ragarunting. Dan aku tidak akan terima jika seorang wanita diinjak-injak martabatnya oleh laki-laki. Aku pasti akan membelanya. Kau memang seorang suami yang pantas dihajar sampai babak belur. Tunggu dulu. Kau lagi, sapi ompong. Iya, aku lagi Kapten Peot, ada apa Apa kau datang kemari? Sana pergi, sana.
Aku datang kemari tentu saja untuk mencampuri urusanmu. Ya. Kau pun seorang laki-laki. Kalian berdua ini sama saja. Kalian sama busuknya. Kalian sama jahatnya. Loh. Kaki Kang Parowang. Kau mau pergi atau tidak? Tunggu dulu kataku. Aku ingin ikut bicara. Apa tidak boleh? Alah, kau pasti akan membelanya. Aku tidak akan membela siapa-siapa. Aku hanya akan menyumbang bicara. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa 3 kepala pasti akan jauh lebih baik daripada hanya sebuah kepala. Itu hanya kata pepatah. Tapi kenyataannya, aku tidak membutuhkan kepalamu. Isi kepala laki-laki hanyalah comberan. Apa ini? Tunggu dulu. Nini Raga Runting tidak lagi mendengarkan apa yang diteriakkan Kakek dan Parowang. Dia segera menyerang dengan gencar. Dan sebentar kemudian, 2 orang pendekar tua itu pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sesaat lamanya Arya Kamandanu melihat jalannya pertarungan. Kemudian diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Sakawuni. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.